sahabat Bokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Bokop Art. Teman-teman, ini kita berhadapan lagi dengan pohon ini. Ini adalah pohon serut yang kita dapat dari bonggol ya, bonggol. Kemudian tumbuh beberapa tunas baru yang kita susun, komposisikan menjadi sebuah bonsai grouping. Ya, tetap ini masih dalam kategori bonsai grouping karena dari manapun sumbernya kita tetap mengkomposisikan beberapa pohon. Nah, pohon ini sudah saya tangani, ini kali yang ketiga. Saya kali yang pertama sudah membuat videonya, nanti linknya saya share di deskripsi. Yang kedua, saya tidak membuat videonya. Nah, ini adalah video penanganan saya ketiga, video yang kedua. Dari sini kita bisa melihat tadi di awal video bagaimana pohon ini dipruning, bagaimana sebelum dipruning pertumbuhannya sangat bagus, sangat subur, dan bisa dilihat juga setelah dipruning banyak sekali ranting-ranting atau cabang yang mungkin sedikit over ya ini ya. Nanti kita pilih. Nah, sekarang saya ingin sharing tentang bagaimana menyusun atau menentukan kumpulan tajuk dari sebuah pohon grouping. Ya, yang pertama-tama saya tentunya akan mengeliminir dulu pertumbuhan-pertumbuhan yang tadi saya sebut over, untuk kita bisa nanti melihat adanya kumpulan tajuk yang memang sudah terbentuk meskipun sedikit. Jadi pohon ini masih sangat perlu atau banyak sekali nantinya akan kita koreksi ya, terutama pertumbuhan cabang rantingnya. Dan nanti setelah saya koreksi pertumbuhan cabang ranting, saya juga kepingin melakukan koreksi juga terhadap batangnya, artinya pohonnya. Saya berpikir masih terlalu banyak ini pohonnya, jadi nanti akan saya kurangi. Serut juga mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat. Ya, jadi kita sebenarnya kuncinya pada kontrol, terutama pada tahap yang sekarang ini masih diperlukan kontrol atau pemilihan-pemilihan yang rutin dan berkala. Ya, yang paling penting dilakukan adalah menjaga kesehatannya. Apabila kesehatan terjaga dengan baik, bagaimanapun pertumbuhannya dia, tetap kita jarang sekali menemui adanya misalkan mati ranting. Seperti kita tahu bersama, serut sangat rentan terhadap penyakit, terutama kutu putih dan pengerat batang. Ya, untuk mengatasi itu semua karena kedua jenis kutu ini memang awalnya bersarang ya, bersarang atau masuk ke dalam kemungkinan masuk ke dalam batang atau cabang, kulit, di bawah kulit, atau bahkan ke dalam batang atau cabang. Jadi upaya kita untuk melakukan pencegahan adalah dengan salah satunya nanti menghindari adanya luka
pada kulit kambiumnya. Jadi misalkan nanti bekas potongan-potongan ini yang agak besar, kita akan berikan salep kambium, atau diusahakan jeratan kawat tidak terlalu sampai mencekik ya, menjerat, agar tidak ada celah buat kutu-kutu tersebut untuk masuk, larvanya bisa masuk ke dalam kayu atau kulit kambium. Nah, setelah tadi saya membuang ranting-ranting yang besar, sekarang kita membuang ranting-ranting yang kecil, yang lebih kecil. Ya, ini kemungkinan sudah pada cucu ranting ini. Nah, ini mulai kita lakukan seleksi pemilihan ya, agak detail supaya tajuknya bisa terbentuk. Di sini memang pohonnya masih belum bisa seragam, artinya ada yang perpecahan baru awal-awal atau ke level 2, ada yang sudah level 3 dan level 4. Nah, perlunya pemilihan ini adalah dengan tujuan supaya kita bisa mempunyai konsentrasi tumbuh. Kemudian yang kedua adalah untuk pencapaian nantinya keseragaman. Ya, jadi yang diharapkan nanti yang levelnya masih sedikit bisa menyusul ke yang banyak dengan cara apa ya? Yang banyak direm pertumbuhannya. Direm itu artinya diperlambat pertumbuhannya. Ya, apabila ini saya pilih-pilih seperti ini, nanti dia akan agak melambat pertumbuhannya untuk memberikan kesempatan yang levelnya masih kurang bisa bertumbuh. Ini tadi kita potong karena pertumbuhan terusan batangnya menuju ke atas bertumpuk di kumpulan mahkota utama. Ya. Jadi kita usahakan untuk kita potong dengan tujuan nanti gerak batangnya kita alahkan ke cabang yang ini. Jadi untuk pohon ini mahkotanya menuju ke sini.
Nah, ini sekarang sudah enak, tidak saling silang atau bertumpuk. Ini kita usahakan untuk mengalirkan gerak batangnya menuju ke cabang yang ini. Saya lanjut dulu teman-teman, nanti setelah melakukan koreksi ini saya akan kembali dan menjelaskan apa yang sudah kita lakukan. Ini koreksi percabangan perantingannya sudah selesai. Selanjutnya saya ingin mengkoreksi pertumbuhan batangnya ya. Jadi diawali dari yang depan ini ada pertumbuhan-pertumbuhan ya seperti ini. Apakah kita nanti akan menggunakan atau tidak? Nah, sebaiknya kita tentukan sekarang. Seperti ini bisa dilihat ya, ini sangat berdekatan. Nah, ini akan saya kurangi yang di depannya ini. Ya, ini yang saya maksud dengan koreksi batang. Ini juga ada pertumbuhan yang kemungkinan tidak saya gunakan, kita buang. Ini ada kecil. Ya, jadi untuk foreground atau depan kita hanya menggunakan maksimal di 2 pohon ini. Termasuk ini saya masih belum membutuhkan ini. Kemudian yang ini masih kita butuhkan untuk menambah background. Dua ini akan saya pilih satu, kemungkinan yang ini ya. Ya, jadi dua ini saya akan memilih satu, kemungkinan yang akan saya pakai yang ini. Yang ini kita buang dulu. Percabangan yang ini terlalu turun. Cukup ya teman-teman. Jadi untuk sementara penanganan saya pada pohon ini adalah seperti tadi yang sudah kita lihat. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana konsep dari pengaturan percabangan ataupun perantingan pada bonsai grouping. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa ini adalah sebuah komposisi yang terdiri dari beberapa batang. Kebetulan ini adalah batang yang terkoneksi atau kehidupannya dari satu sumber, yaitu yang biasa saya sebut bonggol ya. Jadi ini ada bonggol, kemudian muncullah tunas-tunas yang kita manfaatkan untuk menjadi beberapa pohon. Ya, jadi kesatuannya adalah pohon grouping. Jadi ini semua pertumbuhannya dari satu pohon yang saya sebut bonggol tadi. Nah, apapun itu kita juga harus yang paling penting dipikirkan adalah bagaimana kita mengkomposisikan
beberapa pohon ini ya, dalam komposisi pohon grouping yang sangat perlu diperhatikan adalah tentang dimensi. Jadi dimensi adalah kedalaman. Maka kita akan melihat seolah-olah ini adalah sekelompok pohon yang hidup dalam satu area. Otomatis kedalaman ataupun dimensi tadi harus ditampilkan untuk melihat bahwa ini memang kelompok yang misalkan yang banyak ataupun yang dengan pola pertumbuhan yang sama itu bisa terlihat. Selain itu perspektif, ya perspektif juga tadi masalah kedalaman dan pengaturan di mana pohon pemimpin, kemudian di mana foreground, di mana background. Nah, ini akan menimbulkan perspektif. Ya, perlu diketahui bahwa pohon yang berada di belakang kita memilih yang agak sedikit kurus, kecil agar menimbulkan kesan kedalaman. Nah, inilah teori perspektif yang kita terapkan dalam membuat komposisi pohon grouping. Ya, selain itu kita menentukan pohon utama mana. Sekali lagi soal bagaimana bentuk pohon masing-masing kita abaikan teman-teman. Jadi komposisi bonsai grouping yang dinilai adalah ketika beberapa pohon ini bersatu dalam satu grup, nah kesatuan itulah yang kita nilai. Jadi bukan satu-satu pohonnya ini yang kita nilai, tidak. Tetapi kelompok ataupun satu kesatuan ini yang kita nilai. Ya seperti kita di dalam bernyanyi ada apa ini namanya kor, ada penyanyi solo. Apabila kita mempresentasikan penyanyi solo, ya suara satu orang itu yang kita nilai. Tapi apabila kita mempresentasikan sebuah kor itu atau choir itu yang akan dinikmati keindahannya adalah keseluruhan suara yang mungkin bersaut-sautan atau mungkin ya seperti kita sebuah arrangement musik di mana kita tidak bisa menilai satu persatu dari suara masing-masing personil kur tersebut. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akan terus mengupdate pohon ini. Pohon ini sudah, saya pikir tidak ada penambahan yang perlu ya. Tinggal membesarkan ini. Tadi sudah saya utarakan bahwa masing-masing pohon mempunyai beda level pencapaian perpecahan perantingannya. Kita akan melakukan hal tersebut seperti barusan kita lakukan tadi, untuk masing-masing akan yang mungkin levelnya masih sedikit akan mengejar ke levelnya yang sudah banyak, seperti itu. Nah dengan cara tadi kita lakukan pemilihan, kita rem bagian yang kemungkinan levelnya sudah banyak dan kita tumbuhkan bagian yang masih levelnya sedikit. Ini saya putar dulu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Kita ketemu lagi pada konten saya berikutnya. Kemungkinan untuk khusus pohon ini saya akan melakukan pergantian pot dan setting untuk menimbulkan nuansa. Ya, jadi pohon seperti ini kita mempunyai basic penciptaannya adalah landscape, yaitu membuat panorama. Ya, jadi nanti setting itu sangat perlu, nanti kita ikuti pada konten berikutnya. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis,
konsepnya Bokop. Salam Bokop.